Hello, good morning Bapak Ibu semuanya. In this video, I'm going to talk about the basic concept of degree of comparison, yaitu tentang derajat perbandingan. Nah, di dalamnya ada 3 tipe yang perlu kita ketahui. The first one is about positive degree, the second one is about comparative degree, and the last one is superlative degree. Nah, untuk yang positive degree ini bukan berarti kalimatnya yang digunakan adalah kalimat positif Bapak Ibu, namun perbandingan yang digunakan adalah perbandingan yang setara. As the example, we have two things. We have two handphones from the store A and the store B. But we want to compare, tapi kita ingin membandingkan them dari sisi kesamaannya. Maka yang kita gunakan di sini adalah positive degree, perbandingan setara. Contoh dalam kalimatnya adalah, my handphone is as sophisticated as your handphone. Handphone saya sama canggihnya dengan handphone Anda. Nah, untuk rumusnya ada di sini. The second type is comparative degree. Kalau yang tipe pertama tadi, kita mencari kesamaan dari benda-benda yang dibandingkan, maka untuk yang tipe kedua ini, kita mencari perbedaan dari benda-benda yang dibandingkan. The example is, handphone A is more sophisticated than handphone B. Ada 2 patterns yang digunakan dalam comparative degree. Untuk yang pertama, adjective with one syllable, kemudian yang kedua, adjective with more than one syllable. Yang pertama, kata sifat dengan satu suku kata misalnya big, tall, smart, hard, clean, cheap, and others. Nah, untuk rumus yang digunakan dalam comparative degree type 1 ini, subject 1 plus verb plus adjective yang biasanya diakhiri dengan er ataupun r plus subject 2. Walaupun untuk kata sifat tertentu ada perkecualian. Contohnya untuk kata sifat big, it should be put one more G then add er. Jadi untuk big ini ditambahkan satu huruf G lagi, kemudian baru ditambahkan er menjadi bigger. Nah, untuk contoh dari comparative degree ini sendiri, misalnya, my handphone is cheaper than your handphone. Jadi, ada tambahan than yang berarti daripada, maka ada perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Handphone saya lebih murah daripada handphone Anda. Don't forget to put than yang berarti daripada. Pokoknya jangan lupa untuk menuliskan than yang berarti daripada. Second pattern uses adjective with more than syllable. Jadi pola yang kedua ini menggunakan kata sifat dengan lebih dari satu suku kata. Contohnya apa? Beautiful, interesting, wonderful, colorful, diligent. Nah, untuk rumus yang digunakan adalah subject 1 plus verb plus adjective yang ditambahkan dengan more di depannya, kemudian plus than plus subject 2. The example, contohnya adalah, my handphone is more colorful than your handphone. Nah, penggunaan dari than ini pasti selalu digunakan karena yang dimaksud dalam comparative degree ini adalah membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Handphone saya lebih berwarna daripada handphone Anda. Third type dari degree of comparison ini adalah superlative degree, yaitu menyatakan yang paling. Ini misalkan dalam suatu kelas ada satu siswa yang paling cerdas. Nah, if we want to express that siswa tersebut adalah siswa yang paling cerdas, maka kita gunakan pola superlative degree ini. Ada 2 patterns yang digunakan dalam superlative degree. Untuk yang pertama dengan adjective with one syllable, kemudian yang kedua yaitu adjective with more than one syllable. Jadi polanya berbeda antara kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dengan kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Untuk pattern yang pertama, rumus yang digunakan adalah subject
plus verb plus the before adjective, barulah kemudian adjektifnya ditambahkan est. Contoh kalimatnya adalah, he is the smartest student in the classroom. Dia merupakan siswa yang paling cerdas di ruang kelas ini. Maka kata the smartest student di sini menunjukkan pola dari superlative degree yang bermakna siswa yang paling cerdas. Don't forget to put the before adjective. Jangan lupa tambahkan the sebelum adjective atau kata sifat. Kemudian untuk pattern yang kedua, rumus yang digunakan adalah subject plus verb plus the plus most. Kemudian barulah adjektifnya. Penggunaan most di sini karena kata sifat yang digunakan adalah kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Contoh kalimatnya adalah, she is the most diligent student in the school. Dia merupakan siswa yang paling rajin di sekolah ini. Penggunaan the most diligent student di sini menunjukkan superlative degree bahwa siswa tersebut merupakan siswa yang paling rajin di antara siswa-siswi yang lainnya. Sebenarnya ada dalam satu susunan kalimat itu terdapat lebih dari satu comparative degree. Misalnya kalau Bapak Ibu pernah mendengar ungkapan lebih cepat, lebih baik. Nah, itu bentuk comparative degree. The sooner, the better. Itu merupakan parallel comparative sentence. Walaupun menggunakan the, namun itu comparative degree yang harus diingat itu Bapak Ibu. Walaupun menggunakan the, namun ungkapan the sooner, the better itu merupakan comparative degree. Maka berhati-hatilah dalam soal TOEFL karena sering terkecoh dengan artikel the sehingga menganggapnya bahwa itu superlative degree. Oke Bapak Ibu, ini merupakan konsep dasarnya. Silahkan untuk dikembangkan sendiri. Sukses selalu. Thank you.